Coba ulangi kalau berani. Apa aku salah bicara? Sudah pendek, kasar lagi, masih bawa beban anak segala, mau kencan buta denganku? Memang kamu pantas. Anakku bukan beban. Biar ku beritahu ya, biarpun kamu tidak membawa anakmu, aku tetap tidak akan menikah dengan wanita cebol yang kasar ini. Tanpa mahar pun aku tidak mau menerimamu. Ada yang jatuh di sana. Si cebol berlagak jadi orang baik. Ingin aku mengubah pikiran? Mimpi saja. Aku yang pertama kali menolakmu. Nanti kalau sudah dijebak oleh nenek tua itu, jangan berani-berani memohon padaku. Sudah tidak ada yang menarik dilihat, semuanya bubar. Nona, terima kasih telah menolong saya. Katakanlah, imbalan apa yang kamu inginkan? Sebutkan saja. Bibi, saya menolong orang, tidak berharap imbalan. Tapi, kalau Anda punya calon yang cocok, boleh perkenalkan pada saya. Kebetulan sekali, anak saya masih lajang. Kamu sudah menolong saya, maka saya harus membalas budi. Saya akan rekomendasikan anak saya untukmu. Benarkah? Iya. Selamat siang, Presiden Lu. Presiden Lu, pendapatan luar negeri grup pada paruh pertama tahun ini telah melampaui target 1 miliar dolar. Jingshu, ibu sedang ada masalah, cepat datang. Aku segera ke sana. Siapkan mobil. Siap. Xiao Xiao, anak saya masih muda dan berprestasi, tampan dan juga tinggi. Tingginya 189 cm, kepribadiannya pun sangat terpercaya. Tapi tinggi saya cuma 155. Apakah tidak apa-apa? Lagi pula, saya masih punya satu. Ibu, Tinggi 189 itu memang terasa sangat mengintimidasi. Xiao Xiao, inilah anak saya, Lu Jingshu. Saya tidak membohongimu, kan? Wah, ini benar-benar perbedaan tinggi yang sangat menggemaskan. Jingshu, segera bawa calon menantu ibu ini untuk mendaftarkan pernikahan. Ma, jangan bercanda seperti itu. Mama bilang terjadi sesuatu, memangnya apa yang terjadi? Asma Mama tadi baru saja kambuh, hampir saja Mama tiada. Dan Xiao Xiao yang menyelamatkan Mama. Aku akan segera membawa Mama ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Sekarang Mama tidak apa-apa, Mama sudah merasa jauh lebih baik. Jangan pikir kamu bisa menyelinap pergi begitu saja. Xiao Xiao telah menyelamatkan nyawa Mama. Apa kamu tidak seharusnya membalasnya dengan menikahinya? Ada ya ibu yang tega menjebak putranya seperti ini? Aku tidak mau menikah. Kamu ini sungguh keterlaluan. Bibi, itu bukan masalah besar bagi saya. Jika dilihat dari kriterianya, saya merasa kami memang tidak cocok. Mama dengar itu? Dia cukup sadar diri. Dia tahu dia tidak sepadan denganku, makanya dia menyerah. Kenapa wajahmu bisa setebal itu? Bisa mendapatkan Xiao Xiao, justru kamu yang sangat beruntung. Xiao Xiao, kamu tidak perlu mempedulikannya. Dia cukup pantas untukmu. Kamu jangan khawatir ya. Jangan dengarkan pendapatnya. Biar Bibi yang memutuskan. Ma, Mama, gadis kecil ini terlihat seperti anak di bawah umur. Aku tidak ingin berurusan dengan hukum. Dia sudah 23 tahun, wajahnya saja yang terlihat sangat mungil. Dengar ya, apa kamu tahu apa yang dimaksud dengan perbedaan tinggi badan yang menggemaskan? Kalian berdua adalah contoh yang pas. Ma, dia itu cuma orang biasa yang Mama temui di jalanan. Siapa tahu dia sengaja ingin memanfaatkan jasa penyelamatan itu untuk menjebakku. Xiao Xiao baru saja menolong Mama, dia jelas bukan orang seperti yang kamu tuduhkan. Mama, semua teman sekolahku bertanya, di mana ayahku berada? Lele anak baik, jangan menangis ya. Secepatnya kamu akan memiliki ayah. Begini Nona Ning, Anda tidak perlu merasa terbebani dengan perkataan ibuku. Jika Anda tidak ingin menikah, Saya bersedia menikah. apa? Bagus sekali, Xiao Xiao.
Tenang saja. Mengenai mas kawin, Bibi pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Saya tidak butuh mas kawin. Saya hanya ingin dia. Tidak butuh uang, hanya ingin aku. Ternyata dugaanku benar, dia benar-benar ingin menempel padaku. Setelah melakukan kencan buta berkali-kali, pada akhirnya aku malah menikah dengan pria yang baru saja aku temui. Ini rumahmu, Benar? atur orang untuk membantunya pindah rumah. Baik, bos. Papa. Ayah. Ini anak saya. Kamu punya anak? Wah, Jingsu. Mah, ini penipuan pernikahan. Segera pergi ke kantor sipil, batalkan pendaftaran pernikahan. Maaf, saya hanya ingin memberikan sebuah rumah untuk anak ini. Bantu aku. Anda tenang saja, ayah anak ini tidak akan merugikan Anda. Asalkan Anda bersedia tidak bercerai, syarat apapun akan aku setujui. Tidak bisa, harus cerai. Aduh, cerai apa sih? Punya anak itu bagus, tahu? Pikirkan saja, pernikahan ini sangat menguntungkan. Istri dan anak sudah punya, apalagi yang membuatmu tidak puas? Bukan begitu. Lele, panggil nenek. Nenek. Iya. Aduh. Aduh, pintar sekali. Aduh, Jingshu. Lihat anak ini, mirip sekali denganmu saat masih kecil. Ayah. Aneh, kenapa melihat anak ini, hatiku terasa bergetar? Dia menikah? Hanya demi anaknya. Jangan-jangan aku benar-benar salah sangka padanya? Jingshu, aku sangat suka dengan cucu pintar ini. Kamu harus segera mencarikannya taman kanak-kanak internasional. Dimengerti? Tuan Lu, terima kasih. Tapi tidak perlu repot-repot. Pasti biayanya sangat mahal kan? Ini uang untuk kebutuhan hidupmu? Tidak perlu. Saya sudah mendapatkan pekerjaan. Dia hanya sedang jual mahal? Pakai atau tidak, terserah kamu. Aku harus dinas keluar kota selama 2 hari. Ma, aku pergi dulu. Iya. Xiao Xiao, anakku itu, bicaranya ketus tapi hatinya baik. Dia akan memperlakukanmu dengan baik. Terlepas dari apa yang akan terjadi antara aku dan Lu Jingshu nanti, paling tidak, Lele akhirnya punya sebuah rumah yang stabil. Presiden Lu, orang yang Anda minta untuk dicari itu sudah. Tidak perlu dicari lagi. Saya sudah menikah. Urusan masa lalu, biarlah sampai di sini. Baik, Presiden Lu. Oh, benar juga. Ada satu hal lagi. Nyonya telah bekerja di perusahaan kita. Beraninya dia masuk ke Lu Group. Sepertinya kemampuannya cukup hebat. Berangkat ke perusahaan. Semangat. Demi Lele, aku harus bisa sukses di kota besar ini. Apa kamu tidak punya mata? Apa kamu tidak punya mata? Maaf. Biar aku bantu membersihkannya. Aduh, Nyasana. Karyawan baru? Sekarang perusahaan merekrut tenaga kebersihan, apa mereka tidak melihat tinggi badan lagi? Halo, nama saya Ning Xiao. Tinggi badan tidak memengaruhi pekerjaan saya. Bicara besar juga kamu. Baiklah. Kaca di bagian atas itu kotor, pergi dan bersihkan itu. Kenapa? Tidak sampai ya? Kalau tidak sampai jangan bicara besar. Kamu curang.
Meski tinggi badan kurang, bisa ditutup dengan otak, masih lebih baik daripada orang tidak punya otak. Apa maksudmu? Siapa yang kamu sebut tidak punya otak? Berteriak di area publik seperti tidak punya etika saja. Bertengkar dengan seorang petugas kebersihan benar-benar menjatuhkan harga diri. Direktur Zhou, ini si petugas kebersihan baru, dia tidak tahu aturan. Diam. Mobil Jingshu sebentar lagi tiba. Semuanya, perhatikan citra kalian masing-masing. Jingshu, Diam. Nama Presiden Lu, apa pantas kamu panggil begitu? Lu Jingshu. Nama suamiku juga itu. Apa katamu, Presiden Lu adalah suamimu? Kamu sudah gila ya? Coba lihat dirimu sendiri, seperti apa rupamu itu? Benar juga, dia orang biasa. Bagaimana mungkin dia menjadi CEO di sini? Jika mau berhayal di siang bolong, harus ada batasnya. Tepat sekali. Hanya Direktur Zhou kami yang serasi dan setara dengan Presiden Lu. Mana mungkin orang sepertimu, si miskin yang kampungan ini, bisa bersanding dengannya? Untuk apa kamu masih berdiri mematung di sana? Kenapa tidak segera kembali ke ruang kebersihanmu? Kamu dengar tidak? Kenapa masih menghalangi jalan di sini? Dasar orang pendek, Aku sedang bekerja dengan baik. Kalianlah yang menghalangi. tubuh kecil tapi emosi besar. Apa kamu mau melompat untuk memukul lututku? Orang sepertimu, mana mungkin bisa bekerja dengan baik? Kenapa kamu menginjak kakiku? Cepat bangun. Segera minta maaf pada Direktur Zhou. Lepaskan aku. Dia yang menjegal aku duluan. Masih berani membela diri? Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran. Presiden Lu sudah datang. Jingshu, Anda sudah datang. Maaf, aku tidak berdiri dengan stabil. Apa yang sedang terjadi? Jingshu, ini bukan masalah besar. Hanya karyawan baru yang tidak tahu aturan. Kami hanya mencoba memberinya pengertian. Benar. Dan lagi, dengan penampilannya yang seperti itu, aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke grup kita. Aku sendiri yang merekrutnya. Ada masalah? Mana mungkin? Kenapa Anda mau repot-repot merekrut seorang petugas kebersihan? Budaya perusahaan Lu Group nomor 1 adalah karyawan adalah keluarga, jangan memandang rendah pekerjaan seseorang. Sepertinya yang tidak tahu aturan adalah kalian. Presiden Lu, bukan itu maksud saya. Cepat minta maaf kepada Nona Ning. Maafkan saya. Jingshu, ini bukan masalah besar. Jangan marah lagi, ya? Astaga, ternyata benar dia. Orang yang aku nikahi ternyata adalah direktur Lu Group. Nona Ning, ikut saya sebentar. Direktur Zhou, Anda jangan masukkan ke hati. Presiden Lu pasti melihat dia sudah sangat keterlaluan, makanya mau membereskannya sendiri. Anda adalah putri kaya raya, rela mengabaikan bisnis keluarga, demi bekerja di Lu Group, mana bisa dibandingkan dengan orang entah berantah yang pendek seperti itu. Terima kasih. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Lipat ujung celanamu ke atas. Tidak usah, aku bisa sendiri. Dia ternyata cukup manis. Apa yang mau kamu lakukan? Diam. Jika ibuku tahu kamu diperlakukan buruk di perusahaanku, dia pasti akan langsung datang kemari dan menghancurkan kantorku ini. Apa kamu benar-benar direktur Lu Group? Tidak terlihat mirip? Terlihat mirip? Hanya tidak menyangka akan sebetulan ini. Jangan banyak bergerak. Sudah ditindas begini, kamu bahkan tidak melawan. Kenapa tadi kamu pura-pura tidak mengenalku?
Aku tidak tahu bagaimana pemikiranmu, jadi aku belum mengumumkan hubungan kita. Aku tidak berniat merahasiakannya darimu. Oh, jangan. Tidak perlu diumumkan. Pernikahan rahasia saja sudah cukup. Pernikahan rahasia? Aku tidak ingin karena hubungan kita ini, pekerjaanku jadi terganggu. Kamu sudah banyak membantu Rantu, membantu Lele mengurus surat rumah tangga, hingga mencarikannya sekolah. Kamu tenang saja, aku pasti akan bekerja dengan giat untuk melunasi utang padamu. Aku tidak akan menggunakan hubungan kita di dalam perusahaan untuk meminta perlakuan khusus. Di dalam hatinya, pekerjaan sebagai petugas kebersihan ternyata jauh lebih penting daripada status sebagai Nyonya Lu. Dia tampak sangat mandiri dan kuat, selalu bersyukur dengan apa yang ada, dan tidak mengharapkan apa-apa dariku. Mungkinkah aku yang menganggapnya terlalu rumit? Jangan banyak menggerakkan kaki ini dulu, agar lukanya tidak semakin parah. Hei, buka bajumu. Buka bajumu? Apa yang ingin Anda lakukan? Ini kan di kantor. Apa yang kau pikirkan? Maksudku buka jas luar Anda, supaya aku bisa memeriksa apakah lenganmu terluka. Mari selesaikan sekalian. Oh, Baru saja kau tampak seperti kucing kecil yang liar, tapi sekarang kau begitu penurut. Sudah selesai. terima kasih ya. Em, Aku pergi dulu. menikah dengan si kecil ini sepertinya tidak buruk juga. Biarkan aku masuk. Pergi sana. Anda tidak boleh masuk. Hei, menyingkirlah. Minggir. Jingshu, kau sudah menikah? Dengan siapa? Kami ini suami istri. Mengoleskan obat saja seharusnya tidak masalah. Tidak mungkin. Aku lupa membawa ponsel. Jingshu, apakah kau menikah hanya untuk membuatku marah? Atau ibumu yang memaksamu? Jingshu, aku tahu di dalam hatimu masih ada aku. Aku tidak menyukaimu. Jika kelak aku memiliki orang yang kucintai, orang itu hanyalah istriku. Jika kau melewati batas lagi, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Keluar. Kau belum angkat kaki dari sini? Kenapa Presiden Elu belum memecatmu? Hanya karena dipeluk oleh Presiden Lu sekali, pikiranmu jadi melayang. Tahukah kau hubungan antara Direktur Zhao dan Presiden Lu itu apa? Teman masa kecil. Kau hanya seorang petugas kebersihan berani sekali bermimpi bersaing dengan Direktur Zhao. Saran saya, sadarlah diri, si pendek yang mau mengincar posisi tinggi, waspadalah bisa jatuh sampai hancur. Ternyata orang yang dia cintai adalah Zhou Ruoyi. Bukankah aku sudah tahu sejak awal bahwa dia menikahiku hanya demi membalas budi? Aku sudah mendapatkan banyak hal. Jangan serakah pada sesuatu yang bukan milikku. Tidak perlu, istirahat 1 malam saja akan membaik. Biar aku kerjakan sendiri. Apa ibumu sedang merasa tidak senang? Ibu, besok apa ibu masih akan pergi ke tempat orang jahat itu untuk bekerja? Aku ingin ikut pergi dengan ibu. Aku akan melindungimu. Anak manis, ibu pergi untuk bekerja. Lele, apa kamu ingin melindungi ibu? Iya, Kartu ini bisa mengakses hampir seluruh area perusahaan.
Dan HT ini, kamu hanya perlu menekan tombol merah untuk bisa memanggil papa. Besok, kamu temani ibu ke perusahaan. Tapi, kamu harus mendengarkan ucapan ibu. Baik. Janji ya? Janji, sudah sah. Lele yang penurut, bermainlah dengan tenang di sini, jangan berkeliaran sembarangan. Ibu akan menemuimu setelah selesai bekerja. Iya. Ingat ya, jangan bawa kartu itu dan berkeliaran kemana-mana. Terutama area yang banyak bunganya. Jangan pergi ke sana, mengerti? Iya, aku mengerti. Ibu, dadah. Wah, Ning Xiao, kamu membawa anak di jam kerja? Memangnya perusahaan ini milik keluargamu? Sesuai aturan perusahaan, bukan karyawan dilarang masuk ke kantor. Apa kamu tidak takut kehilangan pekerjaanmu? Dia anak yang penurut, tidak akan lari sembarangan. Aku sedang bicara padamu. Mau lari kemana kamu? Dasar anak pendek. Lepaskan saya harus kembali bekerja. Bibi jahat. Jangan berani menggoda ibuku. Kamu, berani sekali kamu mendorongku. Weh, Bibi jahat-jahat. Huf. Suna, dia hanya seorang anak kecil. Ning Xiao, sebaiknya kamu awasi anakmu itu. Jika dia sampai berkeliaran dan merusak aset milik perusahaan, konsekuensinya tidak akan sanggup kamu tanggung. Direktur Zhou, Ning Xiao si petugas kebersihan itu ternyata dia membawa anaknya ke perusahaan. Anaknya disembunyikan di ruang peralatan kebersihan. Semua orang masuk perusahaan harus memakai tanda pengenal. Bagaimana caranya anak itu bisa masuk? Saya tidak tahu. Tapi ini memang agak aneh. Ning Xiao terlihat masih muda, tapi anaknya terlihat sudah berumur 6 atau 7 tahun. Wajar saja bagi orang desa untuk menikah muda. Anak usia 6 atau 7 tahun sedang berada di masa ingin terus bermain. Jika sampai tanpa sengaja ia masuk ke area penting, maka tuduhan bagi Ning Xiao karena membawa orang luar ke area rahasia perusahaan akan terbukti nyata. Tunggu apa lagi? Cepat antar aku ke sana. Mama bilang, tempat yang wanginya kuat, aku tidak boleh ke sana. Mama sedang menunggumu di dalam. Cepat masuklah. Mama tidak ada di sana. Buka pintunya, Bibi. Aku tidak bisa tetap berada di sini. Bibi, buka pintunya. Lepaskan aku ingin cari Mama. Kali ini, Ning Xiao pasti akan kehilangan pekerjaannya. Rasakan akibat dari kesombongannya. Mama, Papa. Ning Xiao, putramu membuat masalah. Apa? Dia berlari masuk ke lantai 28, area pameran produk baru. Untuk mencegah kebocoran informasi, pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Area pameran? Bukankah tempat itu hari ini dipenuhi oleh banyak sekali bunga? Jangan mencoba mengalihkan pembicaraan. Yang kita bicarakan sekarang adalah masalah anak itu. Lele, Mama datang. Mama. Buka pintunya. Lele. 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 Ning Xiao, kamu sengaja membawa putramu masuk ke dalam perusahaan. Dia masuk tanpa izin ke area penting dan dicurigai mencuri informasi rahasia. Dia baru saja masuk taman kanak-kanak. Dia bahkan belum bisa membaca banyak kata. Cepat keluarkan dia. Aku sudah memperingatmu sejak awal, jaga putramu baik-baik. Kenapa kalian belum memeganginya? Dia alergi serbuk sari. Ini bisa berbahaya baginya. Wajahnya memang sedikit merah, tapi bukankah dia terlihat baik-baik saja? Kamu, Ning Xiao, hanya ingin menghindari tanggung jawab sehingga mengarang kebohongan semacam itu. Suna, jika ada masalah, seranglah aku saja. Anakku sama sekali tidak bersalah. Aku ingin bertanya padamu, apakah kemarin kamu sengaja merayu Presiden Lu? Aku tidak melakukannya. Lalu kenapa dia tidak memecatmu? Itu bukan urusanmu. Cepat keluarkan dia. Mama. Papa. Lele. Lele. Aku memohon kepadamu. Jika dibiarkan lebih lama, dia benar-benar akan tiada. Cepat keluarkan dia sekarang. Mama. Papa.
Mama, Papa. Itu Lele, dia dalam bahaya. Asisten khusus Liu, segera periksa rekaman CCTV, cari tahu lokasi Lele. Jika terus seperti ini, dia benar-benar bisa tiada. Cepat keluarkan dia dari sana. Aku hanya mengikuti peraturan dan sistem perusahaan saja. Bukankah ini salahmu sendiri? Membawanya ke kantor dan membiarkannya berkeliaran sembarangan. Jika dia sampai tiada, itu artinya kamulah penyebabnya. Berikan kuncinya. Cepat berikan kuncinya. Tunggu dulu, kuncinya ada di dalam tas, cari saja sendiri. Ding Xiao. Maaf ya, tanganku terpeleset. Ini lantai 28, kalau kamu menginginkannya, ambil saja sendiri ke bawah. Kenapa kamu ceroboh sekali? Lalu sekarang bagaimana? Kita hanya bisa menunggu persetujuan kunci cadangan atau memanggil jasa tukang kunci. Asalkan lepaskan dia, aku akan melakukan apapun. Berlututlah, akui bahwa kamu gagal mendidik anak, telah melanggar aturan dengan membawanya ke kantor, lalu segera mengundurkan diri dan pergi dari sini. Mungkin jika suasana hatiku sedang baik, aku bisa melepaskan anakmu. Monitor menunjukkan bahwa Direktur Zhao membawa Lele ke area pameran. Di sana ada banyak sekali bunga segar. Anda memiliki alergi serbuk sari. Anda tidak boleh ke sana. Lele adalah anakku. Presiden Lu, Zhou Ruoyi, Jingshu, anak ini sendirilah yang menerobos masuk ke area pameran produk baru. Kami juga bertindak sesuai prosedur perusahaan. Untuk sementara kami mengamankannya di dalam dan sedang bersiap untuk melapor sambil menunggu hasil keputusannya. Lele baru berusia 5 tahun. Dia tidak bisa naik lift sendiri. Pasti ada seseorang yang sengaja membawanya ke sana. Jangan bicara sembarangan. ambil rekaman CCTV koridor dan juga di dalam lift. Kita akan segera tahu siapa yang melakukannya. baik Tuan. Bibi ini yang melakukannya. Dia... Lele, maafkan Bibi. Ini semua kesalahan Bibi. Minta maaf sekarang. Ma, maafkan saya. Tetapi peraturan perusahaan kami juga bukan sekadar hiasan. Seandainya Ning Xiao tidak sembarangan membawa anak ke kantor, kejadian ini tidak akan... Lele adalah tamu yang saya undang. Maksudmu, Anda ingin menyalahkan saya juga? Jingsu, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Anda mengenal anak Ning Xiao? Itu bukan urusanmu. Mulai sekarang, siapapun tidak boleh merundung Ning Xiao atau tanggung sendiri akibatnya. Bagaimana mungkin Anda mengenal anak dari Ning Xiao? Bukan urusanmu. Mulai sekarang, siapapun tidak boleh sembarangan menindas Ning Xiao atau tanggung sendiri akibatnya. Tak disangka demi diriku, dia sampai menegur Zhou Ruoyi. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Mengapa Anda malah melindunginya? Aku akan memberitahu kalian alasannya. Dia adalah milikku. Presiden Lu, kondisi fisik Lele masih perlu diperiksa kembali. Kami pergi dulu. Aku temani kalian pergi bersama. Presiden Lu ini, mengapa begitu perhatian pada Ning Xiao? Apa jangan-jangan mereka benar-benar ada hubungan? Mana mungkin? Jingshu sendiri alergi serbuk sari. Dia pasti merasa anak itu sangat kasihan. Maka dari itu, dia memberikan belas kasihan pada Ning Xiao. Ning Xiao ini benar-benar menggunakan anaknya untuk mencari simpati, sungguh tidak tahu malu. Ning Xiao. Hanya ingin cari simpati, sungguh tak tahu malu. Ning Xiao, Jingsu itu mencintaiku. Mari kita lihat saja nanti. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Dokter bilang anak ini alergi serbuk sari, sebagian besar karena keturunan. Kamu juga terkena serbuk sari hari ini, apa kamu tidak apa-apa? Oh, aku tidak apa-apa. Lele sepertinya menurun dari ayahnya. Ah, benar juga, asisten khusus Liu bilang pendaftaran sekolah butuh kartu keluarga, tolong carikan dan berikan padaku. Oh, aku akan ambilkan. Kartu keluarga. Kenapa usianya 4 tahun? Kejadian itu terjadi 6 tahun yang lalu, waktunya tidak cocok. Xiao Xiao, baru saja menikah. Bocah ini langsung pergi dinas luar, bahkan belum sempat mengadakan acara pernikahan. Xiao Xiao,
Ibu akan memberimu beberapa perhiasan, anggap saja sebagai kompensasi. Banyak sekali. Kalau diganti jadi batu kerikil, akan butuh waktu berhari-hari untuk memungutinya. Bros ini harganya hanya 3 juta dolar, setidaknya ini dirancang khusus untuk putri kerajaan Eropa. Begitu banyak barangnya, kalau diubah jadi batu kerikil, butuh waktu berhari-hari untuk memungutinya. Bros ini harganya hanya 3 juta dolar, setidaknya benda ini dirancang khusus untuk putri kerajaan Eropa. Jadi ya lumayan cocok untuk menantuku. Yang harganya 80 juta dolar ini lumayan. Cantik, tapi sayangnya sulit dipadukan. Hanya bisa dipakai main-main di rumah saja. Ya ampun, semua perhiasan di sini, bekerja seumur hidup pun aku takkan sanggup membelinya. Aduh, ibu sudah tua, seleranya tidak sama dengan gadis muda. Ayo, Xiao, pilihlah sendiri, lihat mana yang kamu sukai. Gelang ini sepertinya bagus. Bagaimana kalau pilih yang murah saja untuk menyenangkan ibu? Seleramu bagus sekali Xiao. Gelang ini baru saja dimenangkan oleh Jingsu dari sebuah lelang, walaupun harganya hanya 100 juta dolar. Tapi memang desainnya sangat cocok untuk gadis muda sepertimu. Aku mendapatkannya dari pelelangan. Meskipun hanya seharga 100 juta dolar, tapi gaya desainnya memang sangat cocok untuk gadis muda. Ternyata memang sangat serasi dengan Xiao. Gelang seperti ini saja. Harganya sampai 100 juta dolar. Itu memang masih agak kurang. Xiao, pilihlah beberapa lagi, supaya kamu bisa memakainya bergantian. Tidak bisa, semua ini terlalu berharga. Ini tidak mahal. Paling hanya sebanding dengan Jingsu yang harus lembur selama beberapa hari. Ayo, biarkan ibu yang menentukan. Gelang ini kuberikan padamu ya. Tidak. Sungguh tidak bisa kuterima. Ini terlalu berharga. Aduh, Perhiasan dibeli memang tujuannya untuk dipakai orang. Aku memberikan hadiah dan tidak ada alasan untuk ditolak. Sangat cantik, iya, cantik sekali. Benarkah? tentu saja. Jika kamu menyukainya, semua perhiasan di sini adalah milikmu. Benar. Jika kamu suka, semua perhiasan di sini milikmu. Sudah larut malam, di dapur ada sup yang khusus ibu rebuskan untuk kalian. Xiao, segeralah minum selagi hangat. Minum dulu baru tidur ya. Terima kasih, Bu. Anak nakal, kamu sudah menikahi istri yang baik, dan juga mendapatkan bayi malaikat? Kamu harus benar-benar menghargainya. Bu, aku mengerti. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ibu. Hei, Selamat malam. aduh, Lele ada ibu yang jaga. Kalian cepatlah tidur, ya? Papa harus pegang tangan mama erat-erat. Kenapa panas sekali? Panasnya luar biasa. aku pergi ke ruang kerja dulu. Kamu tidurlah lebih awal. Selamat malam. Lele akan ibu jaga. Kalian berdua tidurlah lebih awal. Ibu benar-benar penuh kejutan yang tak terduga. Kenapa kamu ada di sini? Ibu mengunci pintunya. Kita tidak bisa keluar. Kamu mau kemana? Kenapa kamu juga berkeringat banyak begini? Sup malam ini sepertinya bermasalah. Kenapa kamu juga berkeringat banyak begini? Ada yang salah dengan sup malam ini? Kamu tidak perlu khawatir. Pernikahan kita terjadi begitu terburu-buru. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku mau mandi dulu. Karena kita sudah menikah, kita adalah suami istri, dan sudah seharusnya menjalankan kewajiban suami istri. Jika kamu menahannya seperti ini, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Tidak apa-apa. Setelah efek obatnya hilang akan membaik. Tunggu, kalau kamu memang tidak mau, aku akan coba cari jalan keluar yang lain.
Hei, apa yang kamu lakukan? Apa mentang-mentang kamu tinggi, bisa bersikap sesukamu? Aku ini sedang berusaha membantumu. Sebenarnya, aku sangat bersedia, hanya saja aku takut kamulah yang tidak mau. Ning Xiao, apakah kamu sudah benar-benar memikirkannya baik-baik? Aku takut kamu tidak bersedia. Ning Xiao, apa kamu sudah benar-benar memikirkannya? Lu Jingshu menyukai Zhou Ruoyi. Semalam, bagaimana aku bisa sampai kehilangan akal sehat? Bukan, aku tadi sedang menolong orang. Benar, aku hanya menolong orang. Jingshu, sedang apa kamu di sini? Saya ke sini untuk berterima kasih kepada Presiden Lu. Siapa yang mengizinkanmu datang? Orang sejahat kamu saja boleh datang? Kenapa saya tidak boleh? Kamu, Apa yang dikatakan Xiao Xiao benar? Kenapa kamu ada di sini? Bibi Lu. Kemarin saya dan Jingshu ada sedikit kesalahpahaman. Ruoyi putra saya Jingshu sudah menikah. Jangan datang lagi ke rumah kami, agar menantu saya tidak salah paham. Bibi, saya tahu Anda keberatan. Jika saya menikah dengan Jingshu, itu saya akui. Tapi Anda tidak bisa hanya karena menentang saya, lalu membohongi saya dengan bilang kalau Jingshu sudah menikah, kan? Zhou Ruoyi, kebiasaanmu yang merasa selalu benar itu tidak pernah berubah sejak kecil sampai sekarang. Putra saya sudah menikah dan hidup sangat bahagia. Tidak perlu merepotkanmu. Bibi. Terlepas apakah Jingshu sudah menikah atau belum, dia tetap milikku. Ning Xiao, kebetulan sekali kamu juga bekerja di Lu Group. Aku sudah memikirkannya baik-baik setelah pulang. Ning Xiao, kebetulan sekali, ternyata kamu bekerja di Lu Group juga. Aku sudah memikirkannya. Kita tidak perlu menikah, cukup bersenang-senang denganku saja. Jika bicara kotor lagi, akan aku sumpal mulutmu dengan kain pel. Dasar tidak tahu diri, berhenti berpura-pura menjadi wanita suci. Apa Anda punya dendam dengan Ning Xiao? Direktur Zhou, apakah Anda mengenalnya? Aku muak melihatnya. Cari cara untuk menyingkirkannya dari Lu Group. Anda tenang saja, aku jamin dia tidak akan bisa bertahan di Lu Group. Ning Xiao, dasar pembohong. Waktu kencan buta kamu bilang belum pernah pacaran. Kamu menipuku hingga aku menghabiskan puluhan ribu dolar. Apa yang sedang kamu bicarakan? Hei, saat kencan buta kamu bilang padaku kalau kamu belum pernah berpacaran. Kamu menipuku hingga aku menghabiskan puluhan ribu dolar untukmu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku sudah menyelidiki semuanya. Kamu pergi bekerja ke kota saat usia 18 tahun. Dan tidak lama kemudian, kamu pulang ke desa dengan perut buncit. Kamu punya anak di luar nikah. Bahkan, sampai sekarang kamu masih tidak tahu siapa ayah dari anak haram itu. Boleh saja kamu memakiku, tapi jangan berani-berani kamu memaki anakku. Lagi pula, aku tidak pernah memakai 1 sen pun uangmu. Kamu berani memukulku? Dasar wanita pendek! Masih berani kamu memukulku. Apa masalahnya dengan tubuh pendek? Meskipun pendek, aku tetap bisa menamparmu. Jika kamu berani memaki anakku lagi, aku akan menamparmu lagi. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Anakmu itu memang tidak punya ayah. Dulu memang tidak punya, tapi bukan berarti kedepannya tidak ada. Lagi pula, aku sudah menikah. Hei, kamu sudah menikah? Kamu kan miskin dan pendek. Suamimu pasti juga seorang gembel yang tidak tahu malu, kan? Lepaskan. Mengapa gelang ini terlihat sangat familiar? Ning Xiao, dari mana asal gelang ini? Ini diberikan oleh suamiku. Kembalikan padaku. Ning Xiao, dari mana asal gelang ini? Ini adalah pemberian suamiku. Kembalikan padaku. Jelas-jelas gelang ini dibeli oleh Jingshu di sebuah acara lelang seharga 100 juta dolar.
Ini adalah gelang. Karya desainer kelas dunia sebagai tanda cinta untuk istrinya yang melambangkan kesatuan hati dan hanya ada satu di dunia. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Direktur Zhou, apa mungkin gelang ini hanya barang tiruan? Tidak mungkin. Lihatlah kemilau berliannya dan teknik potongannya, serta tanda tangan asli sang master. Barang tiruan tidak mungkin bisa menirunya. Suamimu yang tidak modal itu dapat uang dari mana? Mana mungkin dia bisa membelikanmu gelang seharga ratusan juta dolar? Masih tidak mau mengaku kalau mencuri? Jangan katakan padaku kalau kamu akan mengaku Presiden Lu adalah suamimu. Dengan status dan kedudukan seperti Presiden Lu, mana mungkin dia tertarik dengan wanita kerdil bagian buruk sepertimu? Aku tidak punya kelainan genetik. Ini karena saat kecil aku sangat miskin. Aku sering kelaparan. Ternyata selain kerdil, kamu juga miskin. Katanya orang miskin tuh panjang tangan. Gelang ini pasti hasil curiannya. Ternyata bukan hanya pendek, tapi dia juga miskin. Ada pepatah bilang kalau orang miskin suka mencuri, gelang ini pasti dicuri olehnya. Aku mengerti sekarang. Kemarin aku melihatmu di rumah Presiden Lu. Apakah gelang ini kamu ambil di saat itu? Aku tidak mencuri. Kalian bebas percaya atau tidak? Tidak mencuri? Hei, Tangkap pencurinya. Ning Xiao, lepaskan. bagaimana bisa kamu mencuri? Aku melihatmu punya paras yang lumayan. Asalkan kamu bersedia menemaniku bermain beberapa kali, aku akan membantumu bicara yang baik-baik. Bicara baik seperti apa? Coba katakan. Presiden Lu. Presiden Lu, Ning Xiao, telah mencuri gelang Anda dan kami menangkapnya basah di lokasi. Siapa bilang dia yang mencuri? Gelang ini adalah pemberianku. Pemberian Anda? Memangnya tidak boleh? Siapa bilang dia yang mencurinya? Gelang ini adalah pemberian dariku. Anda yang memberikannya? Apa tidak boleh? Ini adalah cara Presiden Lu untuk menenangkan Lele. Lalu kenapa kamu bilang itu pemberian suamimu? Benar-benar tak tahu malu. Kantor adalah tempat untuk bekerja, hentikan niat buruk kalian itu, aku sudah menikah. Jika aku mendengar gosip miring lagi, akan langsung aku pecat. Sudah aku bilang dia pasti punya niat terselubung pada Presiden Lu. Sudah. Yang tidak berkepentingan segera bubar. Presiden Lu, gelang Anda diinjak hingga rusak oleh Chen Xiu. Chen Xiu? Presiden Lu, maafkan saya. Saya tidak sengaja. Aku memberimu dua pilihan. Bayar ganti rugi, sesuai harga aslinya, atau aku akan melaporkanmu ke polisi. Jangan, tolong jangan, Presiden Lu. Saya tidak sanggup membayar ganti ruginya. Atau biarkan aku melapor ke polisi. Tidak, jangan Presiden Lu. Aku tidak mampu menggantinya. Aku adalah anak tunggal di keluargaku. Aku juga tidak boleh dipenjara. Aduh, Presiden Lu, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Ning Xiao, aku minta maaf. Bantu aku memohon kepada Presiden Lu. Ya, Aku tidak menerima permintaan maafmu dan tidak akan memaafkanmu. sekarang kamu masih bisa pergi secara terhormat. Jika aku memanggil satpam untuk mengusirmu, kamu di industri ini benar-benar akan kehilangan harga diri. Tuan Chen, kamu bisa memilih untuk membayar secara mencicil. Kami tidak memungut bunga darimu. Kamu hanya perlu membayar 5.000 dolar setiap bulan. Hanya butuh 1.667 tahun untuk melunasinya. Hukum aku pilih di penjara saja. Apakah sakit? Aku tidak apa-apa. Ini di perusahaan. Aku telah membiarkanmu merasa menderita. Bagaimana kalau kita publikasikan hubungan kita saja, supaya nanti tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini? Maafkan aku karena membiarkanmu menderita. Bagaimana jika kita publikasikan saja hubungan kita, agar kedepannya tidak akan ada lagi kejadian seperti ini? Pernikahan rahasia bisa mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Jika hubungan kita dipublikasikan dan orang yang menindasku adalah Zhou Ruoyi, dia pasti akan merasa sulit kan? Baiklah, kalau begitu, setelah pulang kerja, kita jemput Lele bersama dari sekolah. Lihat nanti saja ya. Aku harus mulai bekerja sekarang. Tidak perlu, tidak enak, jika ada orang yang melihat kita. Ini pasti karena aku tidak bisa melindunginya dengan baik, itu sebabnya dia marah. Berapa lama lagi pernikahan rahasia ini akan berlangsung? Masuk! Hasil tes DNA sudah keluar.
Hasil tes DNA sudah keluar. Sudahlah, hasil ini sebenarnya tidak terlalu penting. Gelangnya sudah rusak, siapkan hadiah baru, aku ingin memberikannya pada dia. Baik, Pak. Si bodoh Chen Xiu itu. Hal sepele seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Direktur, jangan marah karena orang seperti itu. Di perusahaan kita ini, setiap orang yang peka pasti mengetahuinya. Anda adalah putri dari keluarga Zhou yang terhormat, mengabaikan perusahaan keluarga sendiri, lalu datang ke Lu Group. Bukankah ini demi memupuk perasaan dengan Tuan Lu? Tapi sekarang, ku dengar Tuan Lu akan segera menikah. Semua orang tidak tahu siapa sebenarnya nyonya milik Tuan Lu. Ini justru kesempatan yang bagus. Kerjakan bagianmu dengan benar. Jangan membicarakan hal ini di luar. Saya mengerti. Nyonya, Anda tenang saja. Saya sama sekali tidak akan mengatakannya pada siapapun. Di depan orang lain, saya akan tetap memanggil Anda direktur. Nyonya, jangan khawatir. Aku tidak akan mengatakannya kepada siapapun. Di hadapan orang luar, aku tetap akan memanggil Anda direktur. Ning Xiao yang hari ini itu sangat mengganggu pemandangan. Apa perlu aku... Kamu urus saja sendiri. Dimengerti? Serahkan saja semuanya padaku. Pelan-pelan saja. Ada urusan apa sih sampai merahasiakannya begini? Lihatlah sendiri. Kamu harus berdiri seharian saat bekerja. Aku tahu kamu sangat peduli dengan pendapat orang lain, tapi bagiku, kebaikanmu dan ketegaranmu jauh lebih berharga dari apapun. Terima kasih ya. Tapi sepatu ini sepertinya sangat mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Apakah sepatunya nyaman? Hanya kamu yang merasakannya sendiri. Kamu pantas memperlakukan dirimu lebih baik, jangan menolaknya. Kenapa? Apa kamu tidak menyukainya? Tidak, aku sangat menyukainya. Ada apa? Apa kamu tidak menyukainya? Tidak, aku sangat menyukainya. Kudengar minggu depan grup akan mengadakan konferensi pers. Bisakah departemen kebersihan kita pergi ke sana? Tentu saja kamu harus pergi. Hari itu aku akan naik ke panggung untuk berpidato. Akhirnya aku bisa membiarkan dia melihat baik-baik. Bagaimana penampilanku saat bekerja? Bersama dengan Direktur Zhou? Zhou Ruoyi? Dia adalah direktur desain, pasti harus menjelaskan konsep desainnya. Kenapa kamu bertanya begitu? Dia begitu senang, ternyata karena akan berada di satu panggung bersama kekasih hatinya. Presiden Lu, ruang konferensi dan ruang pameran semuanya sudah selesai ditata. Apa Ning Xiao dan Lele sudah tiba? Nyonya menghabiskan waktu sepanjang pagi untuk menata ruang pertemuan, tapi kepala departemen kebersihan bilang, setelah makan siang Nyonya tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Halo? Jingsu, kamu ada di mana? Terjadi masalah, Suna keracunan. Kondisinya sangat parah. Ning Xiao juga ada di sini. Halo? Jingshu, Anda ada di mana? Ada masalah besar. Suna keracunan. Keadaannya sangat serius. Apakah Ning Xiao juga ada di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Setengah jam yang lalu Suna masih baik-baik saja, tapi setelah minum setengah botol air di ruang istirahat, dia bilang perutnya sakit sekali. Katanya ada yang salah dengan air itu. Itu dia. Hanya dia yang pernah masuk ke kantor saya. Dia pasti melakukan ini demi membalas dendam pada saya atas masalah waktu itu. Dia mencampur sesuatu ke dalam air saya. Dia ingin membuat saya tidak bisa pergi ke konferensi pers. Dia benar-benar kejam. Saya tidak melakukannya. Saya hanya melakukan pembersihan rutin. Saya tidak pernah menyentuh air miliknya. Ning Xiao, Suna sudah sampai seperti ini. Mana mungkin dia mempertaruhkan kesehatannya hanya untuk bercanda. Ini bukan masalah kecil. Bagaimana kalau dia benar-benar keracunan? Di mana dokternya? Tim medis sedang dalam perjalanan, setidaknya butuh 10 menit untuk sampai. Presiden Lu, saya ingin lapor ke polisi. Ini adalah niat jahat yang disengaja. Ini akan menghancurkan saya. Menghancurkan departemen desain kita. Menghancurkan konferensi pers kita. Suna, jangan terbawa emosi dulu. Kesehatanmu yang terpenting. Jingsu, Dia sudah menghancurkan departemen desain kami dan menghancurkan konferensi pers kami. Suna, jangan terlalu emosional. Pikirkan kesehatanmu dulu. Jingshu, apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai dokter datang, cari tahu apa isi di dalam air itu. Setelah itu tidak terlambat untuk lapor polisi. Jika tidak, keadaan akan memanas dan akan berakibat lebih buruk pada konferensi pers kita. Tidak bisa. Dia membuatku tidak bisa hadir di konferensi pers, maka dia harus membayar harganya. Ada satu cara untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Apa? Ning Xiao, jangan gegabah. Dokter, cepat panggil dokter. Baik, Tuan. Tidak usah, saya tidak apa-apa.
Mungkin saja di dalam air ini dosisnya sangat sedikit, atau dia sudah minum penawarnya lebih dulu. Riasanmu luntur. Suna, Bukan aku. Tapi Direktur Zhou. Suna, hanya demi menghindari tugas presentasi, kamu tega menfitnah rekan kerjamu. Jingsu, ini adalah kesalahan manajemen saya. Saya tidak menyangka dia seberani ini. Demi menghindari tugas presentasi, kamu memfitnah rekan kerjamu. Jingshu, ini adalah kelalaianku dalam mengelola tim. Aku tidak menyangka dia seberani itu. segera bawa Suna ke bagian personalia, lakukan pemberhentian kerja, beritahu satpam, awasi dia mengemasi barang-barangnya dan pergi. Sebelum acara pertemuan ini selesai, aku tidak ingin ada kejadian apapun. Presiden Lu. Baik, Presiden Lu. Presiden Lu, saya bersalah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Presiden Lu. Sudah tidak apa-apa. Kamu pergi ke area logistik aula untuk membantu dulu. Kita bicara lagi nanti. Baik. Lu Group bisa sampai di titik sekarang, bukan mengandalkan satu atau dua orang jenius saja, melainkan kerja keras dari setiap individu di setiap posisi masing-masing. Kedepannya dalam pengembangan talenta Lu Group akan lebih mengutamakan nilai kemanusiaan, sekaligus grup akan mengoptimalkan kembali pengaturan jadwal kerja, serta menambah waktu istirahat karyawan, karena keluarga adalah yang paling utama. Sekarang, silakan para hadirin menuju ruang pameran untuk melihat produk terbaru Lu Group kuartal ini dari berbagai bidang, mulai dari desain hingga inovasi teknologi. Sekarang, mohon para hadirin sekalian menuju ruang pameran untuk melihat koleksi Lu Group musim ini dari berbagai bidang, termasuk desain produk baru dan inovasi teknologinya. Akan ada pesta perayaan malam ini di hotel. Aku akan meminta sopir untuk menjemputmu nanti. Baiklah. Ini aku. Presiden Lu, kenapa kamu belum pulang? Aku sedang menunggumu. Kamu masih memanggilku Presiden Lu? Lu Jingsu. Panggil aku suamiku? Suamiku. Kamu minum alkohol? Cuma minum beberapa gelas saja. Ayo kita pergi, Nyonya Lu. Ayo pergi, Nyonya Lu. Berapa banyak yang diminum tadi malam? Pelan-pelan, hati-hati. Aku tidak pernah merasa mabuk sebelumnya. Bagaimana bisa aku mabuk? Bukankah kamu bilang, kamu tidak pernah minum alkohol? Benar. Makanya, aku mau minum beberapa gelas lagi. Baik. Kamu tidak mabuk kok. Keras sekali. Keras sekali. Ning Xiao, apa kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa begini lagi? Lain kali aku tidak akan minum alkohol sebanyak ini lagi. Mau kemana? Kamu sudah bangun? Status kita saat ini adalah pernikahan rahasia. Jangan sampai orang lain melihat aku keluar dari kamarmu. Aku harus pergi duluan. Ini kamarmu? Bahkan jika ketahuan, aku yang akan bertanggung jawab. Kalau begitu kamu yang pergi. Panggil aku sayang, baru aku pergi. Suamiku. Ning Xiao, divisi desain akan menggunakan ruang rapat. Cepat bangun dan rapikan. Oh, segera datang. Di dalam kamarmu? Kenapa ada suara laki-laki? Oh, aku segera ke sana. Di dalam kamarmu. Kenapa ada suara laki-laki? Aku sedang main ponsel kok. Aku akan segera kembali ke kantor. Menurutku ya, Jingshu itu terlalu baik hati. Entah filosofi mengutamakan manusia apa itu, sampai mengizinkan petugas kebersihan sepertimu menyewa kamar sendiri, itu merendahkan kelas kami.
Kamu sengaja ya? Bukan begitu? Dia yang menyerang prinsip manajemenku. Pernikahan kita saat ini dirahasiakan. Kamu jangan bertindak sembarangan. Baiklah, Lu Jingshu sepertinya juga tidak begitu menyukai Zhou Ruoyi. Apa itu cuma perasaanku saja? aku harus pergi dinas luar kota selama 1 bulan. Kamu baik-baik ya sendirian? Sudahlah, aku mengerti. Cepat pergi sana. Hanya seorang petugas kebersihan, beraninya dia berebut pria denganku? Zhou Ruoyi, kamu telah menghancurkan hidupku. Begitu aku keluar untuk mencari pekerjaan, begitu mereka melakukan pemeriksaan latar belakang. Bantu aku lakukan satu hal lagi. Jika ini berhasil, selama sisa hidupmu, kamu tidak perlu bekerja lagi. Hal apa? Buat Ning Xiao menghilang. Dia hanya orang desa. Dia seharusnya berada di gunung yang jauh, patuh dan melahirkan anak. Ini namanya membawa orang pergi secara paksa. Ini ada tindak kriminal. Jika tertangkap, aku bisa masuk penjara. Kriminal? Siapa yang akan memeriksanya? Dia hanyalah petugas kebersihan yang sebatang kara. Saat dia hilang, paling-paling perusahaan hanya akan membuat laporan polisi. Ini adalah sebuah tindakan kriminal. Kalau tertangkap, kamu bisa dipenjara. Kriminal? Siapa yang akan menyelidikinya? Dia hanya seorang petugas kebersihan sebatang kara. Kalau dia menghilang, perusahaan paling hanya akan melaporkannya. Lama-kelamaan, siapa yang masih akan peduli? Ini uang mukanya? Setelah rencananya berhasil, sisanya akan kuberikan padamu. Ini sudah cukup bagimu untuk pergi jauh dan memulai hidup baru? Itu jauh lebih baik daripada hidupmu saat ini, yang terus bersembunyi seperti hama? Aku butuh waktu untuk mencari orang dan menyusun rencana. Lebih cepat lebih baik. Aku mengerti. Ning Xiao, ini semua karena ulahmu sendiri. Ning Xiao, terima kasih atas kerja kerasmu. Ning Xiao, terima kasih banyak. Sebenarnya, kamu orang yang baik. Sebelumnya aku telah salah menilaimu. Ini semua gara-gara ucapan asal Suna. Kalau dipikir lagi, omongan orang seperti dia, mana mungkin bisa dipercaya. Sudahlah, semua sudah berlalu. Ada apa denganmu? Apakah lambungmu terasa tidak nyaman? Ah, tidak apa-apa. Mungkin karena tadi pagi sarapan terlalu banyak, jadi agak mual. Kalau begitu, kamu istirahat saja dulu, biar aku sendiri yang membersihkan kantor. Terima kasih ya. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Kapan terakhir kali aku datang bulan? Kapan terakhir kali aku datang bulan? Sudah lewat 2 bulan? Apakah Manis, kenapa kamu mengendap-endap? apa aku hamil? Tapi, Lu Jingshu mencintai Zhou Ruoyi. Apakah dia akan berpikir, aku ingin menjeratnya dengan anak ini? Lain kali kalau jalan lihat ke depan, Presiden Lu, kamu sudah pulang. jalan itu lihat-lihat. Presiden Lu, kamu sudah pulang.
Apa yang kamu sembunyikan di tanganmu? Oh, bukan apa-apa. Sayang, apa ada sesuatu yang tidak bisa kamu bicarakan denganku? Presiden Lu, ada situasi darurat pada proyek luar negeri. Pihak lawan meminta segera dilakukan rapat video. Nanti kita bicarakan di rumah, tunggu aku. Baik. Presiden Lu, Anda begitu terburu-buru menangani pekerjaan. Pasti demi bisa pulang lebih awal. Untuk menemani Nyonya kan? Jangan banyak bicara. Suna. Suna. Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja mengirimmu kembali ke tempat asalmu seharusnya. Para bujang tua di pegunungan itu sangat menyukai wanita sepertimu yang bisa memberikan banyak anak. Kalian melakukan penculikan. Ini melanggar hukum. Melanggar hukum. Setelah aku membawamu ke pegunungan itu, siapa yang akan tahu? Tenang saja. Aku sudah menemukan pembelinya. Dia sangat menyukai yang mungil sepertimu karena mudah dikendalikan. Tolong. Tolong. Untuk urusan selanjutnya, kalian aturlah, lakukan secepat mungkin. Ada apa, Presiden Lu? Selamatkan orang. Jangan takut, aku datang. Presiden Lu, ini semua hanya kesalahpahaman. Dia berutang pada lintah darat, makanya aku... Jangan takut, aku sudah di sini. Presiden Lu. Ini semua hanyalah salah paham. Semua ini gara-gara dia yang berutang pada lintah darat. Karena itulah aku. Asisten khusus Liu, serahkan ini padamu. Baik. Hubungi polisi. Bawa kasus ini ke jalur hukum yang paling berat. Aku ingin Suna tidak pernah bisa bebas seumur hidupnya. Jingxiu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Xiao Xiao bisa sampai dibawa pergi? Semua sudah selesai. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Aduh, kamu ini, bagaimana caramu menjadi seorang suami? Xiao Xiao sedang mengandung, kalau terjadi sesuatu padanya. Jika kamu merasa ini menjadi beban, atau kamu tidak menginginkan anak ini, aku bisa pergi membuang bayi ini. Aku mau. Apa katamu? Aku bilang aku mau anak ini. Kamu, Lele, dan bayi yang ada di kandunganmu, aku menginginkan semuanya. Kita adalah sepasang suami istri. Kamu dan Lele, juga bayi yang ada di dalam kandunganmu, aku menginginkan semuanya. Kita adalah suami istri, mana mungkin aku tidak menginginkan anak itu. Ning Xiao, tenanglah saja, dan lahirkan anak kita dengan baik. Lalu bagaimana dengan Zhou Ruoyi? Zhou Ruoyi, apa hubungannya dengan dia? Bukannya kamu menyukainya? Karena ibu tidak setuju, kamu baru menikahiku. Kepala kecilmu ini sedang memikirkan hal konyol apa sepanjang hari? Kapan aku pernah mengatakan kalau aku menyukai Zhou Ruoyi? Tapi, bukannya kalian teman masa kecil? Orang-orang di kantor bilang begitu, lagi pula kamu sangat baik kepadanya. Keluarga Lu dan Zhou adalah teman lama. Ayahnya menitipkanku untuk menjaganya, hanya sebatas itu saja. Benarkah? Ning Xiao, hal yang tidak ingin aku lakukan, tidak ada seorang pun yang bisa memaksaku. Jadi, kupikir, saat pertama kali melihatmu, aku sudah memiliki kesan yang baik padamu. Baiklah, aku ke kamar mandi sebentar. Hati-hati. Aku tidak apa-apa. Maaf, aku membuat dokumenmu berantakan. Tidak perlu. Apa ini? Dulu aku menyuruh asisten khusus Liu mengerjakannya, tapi belum pernah kubuka. Kamu dan Lele sudah menjadi pasanganku, dan juga keluargaku, hasil ini sudah tidak penting lagi. Penting? Ini sangat penting. Lele adalah anakmu. Dia anak kita. Benarkah? Jadi orang 6 tahun yang lalu itu adalah kamu? Iya. Bagus sekali. Tapi waktunya tidak sesuai. Lele berumur 4 tahun, padahal kita melakukannya 6 tahun lalu. Aku sendirian. Tidak mudah mendaftarkan akta kelahiran anak. Jadi agak terlambat. Usianya dilaporkan kurang 1 tahun.
Usia asli, Lele, adalah 5 tahun. Maafkan aku, kamu sendirian, sudah membiarkanmu menderita sebanyak ini. Tidak, akulah yang harus berterima kasih padamu. Terima kasih masih mengingatku, masih bersedia mencariku, dan bersedia memberi Lele sebuah keluarga. Besok, kita akan memberikan kabar baik ini kepada ibu dan Lele. Tapi Lele, apakah dia bisa menerima bahwa kamu adalah ayah kandungnya? Apalagi, sebentar lagi akan ada adik laki-laki atau adik perempuan. Lele anak yang baik, dia pasti akan ikut senang untuk kita. Sampah. Mulai minggu depan, grup akan memulai kegiatan selama sebulan pekan budaya kebersihan seluruh karyawan. Setiap departemen harus menyisihkan setengah hari setiap minggu untuk ikut serta dalam area publik di lantai ini, melakukan pembersihan dan perawatan dasar. Departemen kebersihan akan mengatur jadwal giliran. Presiden Lu, kita ini perusahaan lintas negara, karyawan kita adalah para elit di industri ini. Membiarkan karyawan meninggalkan pekerjaan mereka untuk menyapu dan mengelap meja, tidakkah ini terasa sedikit tidak masuk akal? Jika ini tersebar, kita akan menjadi bahan tertawaan di industri. Seorang elit seharusnya lebih paham bagaimana bisa melakukan hal besar jika hal kecil saja tidak bisa dikerjakan. Pragmatis dan hemat, menghargai hasil kerja keras, ini bukanlah lelucon, tapi dasar budaya perusahaan yang harus dibangun Lu Group di masa depan. Keputusan ini sudah bulat. Nona Ning, ini makan siang Anda. Asisten khusus Liu, sejak kapan standar makanan petugas kebersihan menjadi sekelas hotel bintang 7? Perusahaan benar-benar bersikap sangat adil ya. Hari ini ada peningkatan kesejahteraan, uji coba secara acak, dan Nona Ning kebetulan saja terpilih. Jika Direktur Zhou berminat, besok bisa mendaftar untuk mencobanya. Nona Ning, silakan dinikmati. Presiden Lu, fasilitas acak Anda ini terlalu mewah. Nyonya Lu pantas mendapatkan yang terbaik, habiskan makanannya, nanti malam akan aku periksa. Ini adalah pesanan dari Pak Wang yang akan diberikan kepada mitra kerjasama luar negeri sebagai hadiah, dengan makna pembawa keberuntungan dan rezeki. Minggu depan harus segera dikirim, tapi sekarang malah jadi hancur begini. Apa yang sebenarnya terjadi? Sore ini, hanya Ning Xiao yang masuk ke ruang VIP nomor 3 untuk melakukan pembersihan menyeluruh. Ning Xiao, aku tahu di antara kita ada kesalahpahaman, tapi kamu tidak bisa melampiaskannya pada barang-barang berharga milik perusahaan, bukan? Aku tidak melakukannya. Aku hanya membersihkan seperti biasanya. Lagi pula kotak ini diletakkan di bagian paling atas, aku bahkan tidak bisa mencapainya. Apa kamu tidak bisa pakai kursi? Lagi pula, bagian administrasi memiliki catatannya bahwa hanya kartu milikmu yang pernah masuk ke ruangan ini jika bukan kamu yang melakukannya. Maka apakah patung giok ini melompat sendiri hingga hancur berantakan? Presiden Lu, catatan akses pintu memang menunjukkan demikian. Aku sungguh tidak menyentuhnya. Setelah selesai membersihkan, aku langsung pergi. Sebelum aku pergi, kondisinya masih baik-baik saja. Ning Xiao, sebelum masalah ini diselidiki sampai tuntas, kamu dibebas tugaskan sementara. Apa Anda juga tidak percaya padaku? Ini sudah prosedurnya. Asisten khusus Liu, antar Ning Xiao keluar. Lu Jingsu brengsek. Beraninya dia membantu orang lain untuk memfitnahku. Pembohong. Katanya mau melindungiku. Emosimu besar juga ya. Bukan urusanmu. Masuk ke mobil. Tidak mau. Apa kamu yakin ingin tarik-menarik denganku di tempat umum seperti ini? Apa kamu tidak takut dilihat orang?
Aku tahu ada yang aneh dengan masalah patung giok itu. Anda tahu? Lalu kenapa Anda tadi... Jika aku tidak membebas tugaskanmu, bagaimana caranya agar pelaku di balik semua ini menurunkan kewaspadaannya? Aku sudah mengantongi beberapa bukti, Berarti hal itu bisa mengembalikan nama baikku? tentu saja, tapi butuh waktu untuk mengikuti prosedurnya. Itu sebabnya aku memintamu untuk berhenti bekerja sementara waktu. Coba pikirkan, aku bisa saja segera membereskan namamu dan membiarkanmu tetap bekerja. Tapi dengan begitu, orang yang ingin menjatuhkanmu pasti akan menggunakan cara yang lebih licik. Saat ini kamu sedang mengandung, aku tidak ingin mengambil risiko. Tapi keputusan ada di tanganmu. Jika kamu tetap ingin bekerja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjagamu. Tetapi jika kamu bersedia istirahat di rumah untuk sementara, demi menenangkan hatiku, aku juga akan secepat mungkin menyeret dalangnya keluar untuk memberikan keadilan penuh padamu. Jingsu, Tidak apa-apa, dia tidak bisa melihatmu. buka jendelanya. Aku membawa suplemen kesehatan untuk Bibilu. Tadi sempat tertinggal di dalam ruangan kantormu. Kebetulan sekali, Anda bisa membawanya pulang. Cepat, berjongkoklah. Buka pintunya dong. Buka jendelanya. Jingsu, tolong buka pintunya. Jingsu, sampaikan salam hormatku untuk Bibilu ya. Sudah tidak ada hal lain lagi, aku harus pergi sekarang. Hei Jingsu, kalau begitu, hati-hati di jalan ya. Dadah. Sampai jumpa. Aku takut sekali. Tadi hampir saja ketahuan oleh Zhou Ruoyi. Untung saja badanmu mungil, jadi lebih mudah untuk bersembunyi. Apa Anda mengatai saya pendek? Aku sedang memujimu. Kedengarannya bukan seperti sebuah pujian. Jadi, bagaimana keputusanmu? Aku akan pulang untuk menjaga bayiku, tapi Anda harus segera menyelidikinya sampai jelas. Tenang saja, aku berjanji padamu. Jingshu, kenapa Anda datang ke sini? Aku kesini untuk mengurus masalah ukiran batu giok tempo hari. Ning Xiao, bukankah dia sudah dipecat? Jangan terburu-buru, biarkan kalian menemui seseorang. Halo Direktur Zhu. Ning Xiao. Berani sekali kamu masih datang ke perusahaan. Presiden Lu yang memintaku kembali. Katanya masalah ukiran batu giok waktu itu akan mengembalikan nama baikku. Jika bukan karena kamu yang memecahkan batu giok itu, mana mungkin kerjasama kita berakhir. Pihak Lu Group tidak meminta ganti rugi padamu. Itu sudah sangat bermurah hati padamu. Kerjasamanya tidak berakhir. Apa? Proyek Pak Wang telah berhasil ditandatangani. Nona Ning sudah menemui Pak Wang dan menjelaskan kepada mereka kronologi kejadian yang sebenarnya, serta sikap perusahaan dalam menangani masalah. Pihak lawan menyatakan paham dan sangat menghargai transparansi perusahaan dalam menangani masalah internal. Itu karena dia sedang beruntung saja. Ning Xiao yang berbuat salah duluan, dia seharusnya memang bertanggung jawab atas hal itu. Itu karena ada seseorang yang sengaja menjebak dan memfitnahnya. Jika orang itu mau mengaku sekarang, aku masih bisa melupakan kesalahan yang lalu. Tidak ada yang mau mengaku? Jika sudah begitu, maka aku tidak akan bersikap sungkan lagi. Pada rentang waktu terjadinya kerusakan, semua kamera pengawas di area tersebut dimatikan sementara menggunakan sebuah kartu akses tingkat tinggi. Pemegang kartu akses tersebut adalah Zhou Ruoyi, Direktur Zhou. Kartuku sempat dicuri. Ada catatannya kok, di Departemen Administrasi. Pada pecahan ukiran batu giok itu pemeriksaan sidik jari menunjukkan, selain dari orang yang menangani proses jual beli, hanya ada sidik jari Nona Zhou, milikmu sendiri. Tidak ada milik Ning Xiao. Lalu itu membuktikan apa? Itu artinya dia memakai sarung tangan. Jangan terburu-buru, kurasa ada beberapa hal, Direktur Zhou, yang harus Anda jelaskan dengan baik. Berdasarkan keterangan terbaru dari Suna yang didapat polisi, dia mengaku bahwa Zhou Ruoyi Nona Zhou, Anda yang menyuruhnya membawa pergi Ning Xiao untuk dikirim ke daerah terpencil. Ternyata itu kamu. Ini fitnah. Suna-Suna sendiri yang tertangkap, lalu dia mencoba menjatuhkanku. Jingshu, Anda tidak boleh mempercayai perkataannya. Polisi menemukan banyak uang tunai di tempat kediaman Suna, dan pada kotak uang tunai itu ada sidik jari milikmu. Ada juga catatan komunikasimu dengan Suna. Apalagi yang ingin kamu katakan? Jingshu, aku salah. Mohon demi hubungan baik kedua keluarga kita, maafkanlah aku sekali ini saja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Demi menghormati Paman Zhou, aku tidak akan menuntutmu secara hukum. Tapi pihak Lu Group akan terus menyimpan hak untuk memproses secara hukum di kemudian hari. Sekarang, silakan Anda pergi. Ning Xiao telah difitnah. Mulai hari ini, nama baiknya dipulihkan. Rapat selesai? Ini sungguh mengerikan.
Aku sudah memikirkannya. Untuk sementara aku lebih baik tidak kembali ke perusahaan dulu. Ada apa? Sekarang tidak ada lagi yang berani mengganggumu? Aku sedang mengandung. Tubuhku tidak bisa terlalu lelah. Aku ingin bayiku bisa lahir dengan selamat. Mengenai pekerjaan, dulu aku hanya bisa bersih-bersih, tidak banyak membantu. Siapa yang bilang begitu? Kamu sangat teliti dan sabar, dan juga cepat belajar. Jika kamu mau, selama masa ini, kamu bisa membaca buku di rumah, atau mempelajari hal-hal baru. Setelah bayinya lahir, dan kesehatanmu pulih, kamu boleh kembali kapan saja. Nanti, posisi apapun yang ingin kamu kerjakan, aku akan mendukungmu. Benarkah? Bolehkah aku belajar? Tentu saja, Nyonya Lu milikku kelak, bisa menjadi wanita karier yang hebat. Baiklah, aku akan berusaha. Kenapa kamu lagi? Kamu benar-benar menganggap tempat ini seperti rumahmu sendiri ya? Pemiliknya tidak ada di rumah. Silakan pergi. Jangan bergerak. Kamu keluar sekarang. Keluar. Jangan menarikku begitu. Seharusnya yang pergi itu wanita perebut suami orang sepertimu. Pemilik rumah sedang tidak ada. Tapi kamu berani tinggal di sini. Hah? Jangan bicara sembarangan. Aku adalah istri Lu Jingsu. Omong kosong. Mana bukti nikahnya? Kalau tidak bisa menunjukkan, berarti kamu berbohong. Lepaskan, aku akan mengambilnya. Kamu mau melarikan diri ya? Jangan harap. Cepat enyah dari sini. Untuk apa kamu datang lagi ke sini? Jingsu, aku datang untuk meminta maaf. Tadi aku melihat dia sangat mencurigakan. Ning Xiao kembali ke rumahnya sendiri. Apa perlu bersikap mencurigakan? Rumah sendiri? Bagaimana mungkin? Lihatlah dengan jelas. Ning Xiao adalah istriku, dia adalah satu-satunya nyonya di keluarga Lu. Tidak mungkin. Kamu. Bagaimana mungkin kamu menikahi seorang pembersih? Itu bukan urusanmu, cepat pergi. Jika kamu mengganggunya lagi, aku tidak keberatan untuk berbicara dengan ayahmu Direktur Zhou. Jingsu, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, sedangkan dia baru mengenalmu beberapa bulan saja. Pergi. Xiao Xiao, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Besok, aku akan mengumumkan hubungan kita terlebih dahulu. Aku ingin melihat siapa lagi yang berani menindas istriku. Lu Jingsu, terima kasih karena sudah memberikan rumah untukku dan Lele. Panggil aku sayang. Sayang. Sayang, Lele hilang. Apa? Asisten khusus Liu, ambil semua rekaman pengawas. Baik, bos. Jangan khawatir, saat kalian keluar hari ini, apakah ada sesuatu yang tidak biasa? Sepertinya. Sepertinya mobil yang menjemput kami datang terlambat, tapi di depan pintu sudah ada mobil yang menunggu. Ini berarti seseorang sudah menjebak kita. Siapa? Siapa yang tega mengincar seorang anak kecil? Presiden Lu, plat nomor mobil itu palsu. Wajah sopirnya sangat asing. Dia bukan orang kita, Tuan Muda Lele. Telah dibawa keluar kota. Keluar kota? Periksa aliran dananya. Berani melakukan ini, pasti karena sudah menerima uang. Ketemu. Dini hari tadi akun sang sopir menerima kiriman dana yang sangat besar. Berasal dari akun pribadi Zhou Ruoyi. Dia lagi. Setelah terakhir kali dia sangat dipermalukan, dia benar-benar sudah gila. Asisten khusus Liu, bantu aku melacak posisi di mana dia berada sekarang. Sedang saya periksa. Zhou Ruoyi memiliki sebuah villa liburan di pinggir kota. Baru-baru ini ada catatan penggunaan air dan listrik. Ayo, Aku ikut. kalau begitu tetaplah di dekatku. Jingsu. Akhirnya kamu menemukanku juga. Di mana Lele? Jangan terburu-buru. Mari kita mengobrol dulu. Dibandingkan dengan Ning Xiao, apa kekuranganku yang sebenarnya? Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Segera serahkan putraku. Putramu? Anak itu hanya pembawa sial. Selama dia dan Ning Xiao masih ada, kamu tidak akan pernah memandangku. Zhou Ruoyi, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sederhana saja. Kamu harus tanda tangani surat perceraian ini. Jika tidak, beberapa ruangan di rumah ini sudah kualiri arus listrik. Aku akan berhitung sampai 3. Jika kamu tidak setuju, bersiaplah untuk kehilangan putramu selamanya. Aku akan tanda tangan. Jangan. 3. Jangan lukai Lele. Aku akan tanda tangan. Tanda tangani. Jingsu, aku melihatnya. Sepertinya dia masih kurang mencintaimu. Perasaanku kepadanya sudah lebih dari cukup. Berhenti. Apa yang akan kamu lakukan? Mari kita lihat sampai kapan kamu akan tetap gila. Lepaskan. Polisi akan segera sampai. Memangnya kenapa? Apa yang tidak bisa kumiliki?
kalian pun takkan bisa memilikinya. Apa yang terjadi? Aku kalah. Sudah kalah sepenuhnya. Bawa dia, serahkan pada polisi. Baik, Jingshu, bagaimana kamu bisa memikirkan ini semua? Sejak dia mulai membuat keributan di perusahaan, aku hanya tidak menyangka bahwa dia akan bertindak se-ekstrem itu. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Ternyata itu kamu? Mumu? Begitu saja aku menikah dengan pria asing yang baru kutemui, kurang dari 1 jam. Ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Kartu ini tidak memiliki limit, PIN-nya 888888. Pakai saja sesukamu. 2 tahun lalu, kamu bersedia menikahi orang asing demi rasa baktimu? Semua ketulusan dan rasa haru yang kau berikan padaku, itu hanya karena aku hanyalah suamimu di atas kertas, dan bukan karena aku adalah Lu Jingsu? Bukan begitu maksudku. Aku mengaku dulu, sebagian besar alasannya adalah untuk membuat ibuku tenang. Tapi aku sadar, setelah tahu bahwa orang yang kunikahi itu kamu, aku kagum dengan bakatmu. Aku bersyukur atas perlindunganmu, dan detak jantungku mulai berpacu kencang. Saat kau tiba-tiba mendekat, Lu Jingshu. Menurutmu apa artinya ini? Apakah yang kau katakan itu benar? Kau juga menyukaiku? Mana mungkin aku membohongimu? Aku bersamamu, bukan hanya demi menenangkan ibu, juga bukan demi membalas budi kebaikanmu, tapi karena aku memang menyukaimu. Mumu, 2 tahun lalu, pernikahan kita berawal dari sebuah tanggung jawab dan janji, tapi hari ini, aku ingin kita memulai dari awal kembali. Cincin ini bukan sekadar pengganti cincin nikah, tapi sebuah lamaran yang tulus. Ibu Linmu, apakah kamu bersedia membuang segala utang budi dan janji di masa lalu, atas nama cinta, menerima Lu Jingsu sebagai suamimu, dan mendampingiku menghabiskan masa depan kita setiap hari? Aku bersedia. Kita semua sempat lupa. Ternyata, kita pernah sangat saling mencintai. Ternyata waktu-waktu yang sempat hilang itu tidak pernah benar-benar lenyap. Mulai sekarang kita takkan lupa lagi, tidak akan pernah lagi,